pagi anak-anak semua. Setelah kita bersama-sama mengenal lingkungan sekolah SMA swasta Tarunajaya Sampit, mulai dari kantin, kemudian parkiran, ruang-ruang kelas, lapangan, dan lingkungan sekolah yang lain seperti SD, SMP, maka sekarang kita akan bersama-sama mengenal kurikulum yang dipergunakan dalam pembelajaran di SMA Katolik Tarunajaya. Sebelum kita mulai mengenal kurikulum yang dipakai di SMA Katolik Tarunajaya atau di SMA swasta Tarunajaya, maka ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Ya. Di sini anak-anak dapat melihat ya, di layar monitor. Jadi nama saya Ignatius Suharjono, jenis kelamin saya laki-laki, jangan keliru nanti panggilnya ibu ya, karena pada masa-masa lalu ada yang panggil Pak Harjono ya, selamat pagi Bu, memang saya kelihatan cantik kalau dipanggil Bu ya. Jadi jenis kelamin saya murni laki-laki ya, agama Katolik. Saya dilahirkan di sebuah dusun di Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Februari tahun 1961 ya. Ini di daerah istimewa Yogyakarta. Pendidikan S1 Pendidikan Dunia Usaha dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mata pelajaran yang saya ampu untuk tahun pembelajaran 2020-2021 ini ekonomi kelas 12 IPS yang nanti kita akan sehari-hari belajar menghitung uang gitu ya. Jadi orang kaya kita menghitung uang. Kemudian prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPA dan kelas 11 IPA IPS. Alamat tempat tinggal saya di Jalan RA Kartini 9 nomor 64 ya. Nomor HP atau WA ini bisa dicatat ya, yaitu 0822 4232 0855. Kemudian alamat email saya Suharjono Ignatius gmail.com. Ini sekedar pengenalan diri saya, dan baiklah kita sekarang mulai mengenal untuk kurikulum yang akan kita pergunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Ya, kita mengenal pengenalan kurikulum. Nah, kurikulum yang dipakai di dalam pembelajaran di SMA Katolik Tarunajaya untuk tahun 2020-2021 ya, kita akan menggunakan yang dinamakan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Ya. Jadi kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum 2004 dan kurikulum 2006. Jadi tidak berdiri sendiri atau bukan merupakan kurikulum yang baru sama sekali, tapi hanya pengembangan saja. Ya. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengetahuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.
Jadi yang ditekankan di dalam kurikulum 2013 ini sikap, keterampilan, dan pengetahuan, terutama sikap. Karena ya sekarang ini sudah banyak sikap anak-anak Indonesia yang ya katakanlah ya sikapnya itu sudah luntur dari sikap orang timur. Ya, seperti misalnya ketemu dengan gurunya di jalan, ya, yang biasanya kalau guru itu katakanlah ya walaupun di sekolah itu orang tua, di jalan pun juga menjadi orang tua ya. Ya, kemudian misalnya selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Tapi sekarang enggak ada ya peserta didik yang ketemu di luar sekolah, hai Pak, hai Bu, ya kayak seperti temannya sendiri. Walaupun nanti juga sebenarnya guru itu sebagai fasilitator ya, sebagai teman, tapi ya sikap kita sebagai peserta didik ya harus menghormatilah seorang guru. Kemudian keterampilan, ini juga di samping kita hanya mengetahui teori-teorinya, tapi juga kita bisa mempraktikkan, ya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ya. Kemudian pengetahuan jelas, ini dalam sekolah ini pengetahuan juga penting untuk kita mengerti. Ya, kita mempelajari pengetahuan, ya, bagaimana pengertian, kemudian unsur-unsur dan sebagainya. Nah ini, sekarang kita akan melihat struktur kurikulumnya. Ya, struktur kurikulum yang dipergunakan di SMA swasta Tarunajaya sebagai berikut. Nah, ini kurikulum kelompok wajib. Ya, kelompok wajib ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Ya. Kelompok A ini pendidikan agama dan budi pekerti. Ini baik kelas 10, 11 dan 12 ini 1 minggu 3 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini 2 jam per minggu. Bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Kemudian matematika wajib, matematika yang di sini adalah wajib. Ya. Jadi semua peserta didik di semua kelas akan mempelajari matematika ini, yaitu 4 jam per minggu. Kemudian sejarah Indonesia, ya, ini semua juga wajib, ya, 2 jam per minggu, dan bahasa Inggris 2 jam per minggu. Kemudian kelompok B ini bisa dikatakan kelompok muatan lokal. Ya. Ya. Ini termasuk muatan lokal. Ini terdiri dari seni budaya, ini 2 jam per minggu. Kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam per minggu. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang biasa disingkat PJOK, ini 3 jam per minggu, dan bahasa Mandarin ini 2 jam per minggu. Ini kelompok wajib A dan B, semua berjumlah 26 jam pelajaran per minggu. Kemudian kelompok C itu kelompok peminatan. Di SMA swasta Tarunajaya ini mempunyai 2 peminatan, yaitu peminatan matematika dan IPA dan peminatan sosial. Nah, untuk peminatan matematika ini ada 4 mata pelajaran, ya, yaitu matematika, ini matematika peminatan ya, di kelas 10 ini ada 3 jam per minggu, kelas 11 dan kelas 12 masing-masing 4 jam per minggu. Kemudian biologi kelas 10 3 jam per minggu, kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam per minggu. Kemudian peminatan kimia 3 jam per minggu untuk kelas 10 dan kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam per minggu. Kemudian masih ada 1 mata pelajaran pilihan untuk kelas 11 dan 12. Sedangkan untuk kelas 10 ini ada 2
pilihan mata pelajaran lintas minat. Nah, lintas minat ini nanti kelas 10 akan disajikan geografi dan sosiologi. Ya, saya ulangi, geografi dan sosiologi. Ya, untuk kelas 11 dan kelas 12 ini melanjutkan waktu lintas minat di kelas 10. Nah, itu untuk lintas minat untuk peminatan IPA. Kemudian untuk peminatan sosial, ini juga ada 4 mata pelajaran, yaitu geografi untuk kelas 10 3 jam per minggu, kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam per minggu. Sejarah untuk kelas 10 3 jam per minggu dan untuk kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam per minggu. Kemudian sosiologi ini 3 jam per minggu untuk kelas 10 dan kelas 11 dan 12 4 jam per minggu. Kemudian mata pelajaran ekonomi. Kelas 10 3 jam per minggu, kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam per minggu. Nah, ini peminatan untuk sosial. Nah, di samping peminatan juga ada mata pelajaran lintas minat. Lintas minat untuk peminatan sosial ini disajikan biologi dan kimia serta fisika. Jadi untuk kelas 10 tahun pelajaran 2021 ini nanti biologi dan kimia. Nah, jadi biologi itu 3 jam per minggu, kimia 3 jam per minggu. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 IPS, lintas minatnya itu nanti mengikuti di kelas 10, tapi hanya 1 mata pelajaran. Ya, sepertinya kelas 10 itu ekonomi, ya, yang sekarang kelas 11 itu nanti akan belajar ekonomi, lintas minatnya. Saya ulangi, untuk sosial ya, itu kelas 11 nanti akan belajar kimia, ya. Kelas 12 ini fisika, ya, itu nanti lintas minatnya. Nah, ini jumlah peminatan. Ya. Kemudian kelompok kita lihat jumlah keseluruhan mata pelajaran yang kita pelajari di kelas 10 maupun kelas 11 dan 12. Nah, untuk kelompok wajib yaitu kelompok A dan kelompok B sebanyak 26 jam per minggu, sama dari kelas 10, 11 dan 12. Kemudian kelompok C peminatan itu kelas 10 itu 12 per minggu, kelas 11 dan 12 masing-masing 16 jam per minggu. Kemudian untuk kelompok lintas minat ini masih kelompok C, kelas 10 6 jam per minggu, kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam per minggu. Sehingga jumlah jam pelajaran kelas 10 44 jam per minggu, kelas 11 dan 12 masing-masing 46 jam per minggu. Nah, ini kelompok pelajaran intrakurikuler, ya, dikatakan kelompok pelajaran intrakurikuler. Di samping kelompok pembelajaran intrakurikuler ada kelompok ekstrakurikuler. Nah, kelompok ekstrakurikuler ini ada 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstrakurikuler wajib ini harus diikuti semua peserta didik, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya. Selama kelas 12 belum ada pengayaan. Ya. Nanti kalau sudah kelas 12 ada pengayaan, maka ya, kelas 12 tidak diikutkan untuk ekstrakurikuler, baik wajib maupun pilihan. Kemudian ada 8 cabang ekstrakurikuler pilihan. Masing-masing peserta didik nanti akan memilih salah satu. Mengapa salah satu? Karena waktunya sama, serentak. Sehingga mau pilih 2 enggak bisa, karena 1 orang enggak bisa dibagi menjadi 2.
Ya. Jadi satu peserta didik memilih satu cabang ekstrakurikuler. Ya. Nah itu bola voli, sepak bola atau futsal, mungkin bulu tangkis, kemudian bola basket, tari daerah Kalteng, palang merah remaja atau PMR, kemudian bina, vokalia, dan paskibra, pasukan pengibar bendera. Nah, ini untuk cabang-cabang ekstrakurikuler. Nah, inilah kurikulum yang akan kita pakai, akan kita pelajari selama ya, tahun pelajaran tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, inilah baik untuk bidang intrakurikuler maupun bidang ekstrakurikuler. Nah, sampai di sini ya, pengenalan kurikulum yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran di SMA Katolik Tarunajaya tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas pada awalnya kita akan menggunakan sistem pembelajaran daring atau online. Ya, nanti anak-anak semuanya nanti silakan mempersiapkan diri ya untuk mempelajari semua mata pelajaran di SMA Katoliknya secara online di rumah masing-masing. Terima kasih.